mengasihi kita Pasti dong. semua. Kayaknya nggak cuma kita doang deh. Siapa tuh? Aku, kamu, Terus? sama adik-adik Lagi nonton nih. Nah, karena Tuhan Yesus mengasihi kita mau bergembira hari ini. Kita menaikkan pujian apa, Ustaz? Yesus Pokok. Musik mulai. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak usah ikutin saya. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mau memulai sekolah minggu kami lebih jauh lagi Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, kiranya Engkau juga berkati setiap klausul-klausulnya Tuhan. Kau berkati kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lia. Nah, kita naikkan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita gerak lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku.
Langsung berharap kita semua baik, sehat, dan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Sekarang langsung mengajak kita semua sebelum mendengar firman untuk berdoa. Ya, kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Walaupun tetap dengan online di rumah masing-masing, kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh menolong Rasul yang akan membawakannya, juga setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh sama-sama mengerti akan firman Tuhan dan sama-sama boleh diberkati daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu mendengar firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menolong. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, langsung mau tanya dulu, ya. Kalau misalkan kita dikasih kesempatan untuk mengunjungi suatu negara, pasti setiap kita punya negara-negara yang jadi favoritnya kita, ya. Misalkan, wah nanti kalau misalkan aku dapat kesempatan nih, punya uang nih, papa mama atau dari manalah asalnya aku bisa pergi. Nah, kira-kira negara apa yang ingin kalian kunjungi, ya? Mau kasih waktu sebentar, kalian bisa pikirkan, bisa sebutkan, ya. Kalau lo sendiri suka sama negara Jerman, karena lo pikir di sana banyak orang-orang pintar, ya. Lo senang mereka punya teknologi juga maju, ya. Ya kalau adik-adik ya tentu kita semua punya perbedaan dari pendapat kita, ya, dari kesukaan kita. Oke, setiap kita udah pasti udah punya, ya, jawabannya, ya. Oke, kita simpan masing-masing. Yang kedua, lo mau tanya, kalau misalkan kita mengunjungi negara tersebut, negara yang kita suka nih, apa ya kesulitan yang akan kita hadapi di sana? Ada yang bisa kasih Lause jawaban? Bisa bantuin Lause? Ya, paling utama kalau Lause bilang, ya, kalau menurut Lause, ya, kesulitan yang akan kita hadapi itu satu bahasa, itu udah pasti. Karena bahasa kita, bahasa Indonesia dengan bahasa mereka di sana pasti beda. Kalau kita nggak menguasai bahasanya tempat yang negara yang kita kunjungi, kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang di sana, ya. Yang kedua, mungkin juga makanan, ya. Biasa di sini kita makan apa? Ketemunya tempe goreng, ya. Terus apa tuh makanan orang Indonesia? Indominya khas Indonesia, ya, yang kita favoritnya kita Indomie goreng. Terus, ya, dan banyak lagi. Nah, belum tentu makanan di sana itu bisa kita makan cocok sama lidahnya kita, cocok sama rasanya kita. Itu kesulitan yang kedua yang saya rasa yang dengan mudah kita temui, ya, kalau kita mengunjungi negara orang lain. Terus yang ketiga, budaya di sana. Nah, pasti berbeda dengan budaya yang ada di negara kita, ya. Nah, itu kesulitan yang paling gampang kita temui saat kita mengunjungi negara orang lain. Tapi ada kesulitan, pasti ada keuntungan. Apa tuh keuntungannya? Coba adik-adik ada yang bisa kasih tahu lah kalau Lause. Jadi Lause kasih tahu nih, kira-kira kesulitan seperti ini nih kalau kita kunjungi negara lain. Nah, kalau keuntungannya, ya, Lause percaya adik-adik di rumah pasti pintar-pintar jawabannya benar-benar semua, ya. Keuntungannya satu, kita punya apa? Kita bisa mengenal mereka dan akhirnya mereka bisa jadi teman kita, menambah teman kita, ya. Dan jadi punya banyak teman, ya. Nah, terus yang kedua, kita bisa belajar budayanya mereka dan itu menambah wawasan buat kita, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang Lause rasa paling penting, kita bisa, keuntungan yang kita dapat itu kita bisa memberitakan tentang juru selamat kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus, kepada teman-teman kita di negara lain yang kita kunjungi tersebut, ya. Mungkin ada yang sudah mengenal Tuhan, tapi ada juga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, poin yang penting ini yang kita lagi mau
belajar kita bisa menyatakan, membawa kabar tentang Tuhan Yesus ke negara lain, negara yang kita kunjungi ya. Sebelumnya kita akan buka Alkitab kita. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita lihat dari Kisah Para Rasul 8 ya. Langsung aja kita semua boleh buka sama-sama buka Alkitab dari Kisah Para Rasul 8. Di sini ada judul penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Terus yang kedua, Filipus di Samaria ya. Kita hari ini mau belajar tentang seorang bernama Filipus ya. Filipus itu seorang Yahudi ya, seorang yang dipakai Tuhan memberitakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke. Sebelumnya Lawson mau sekilas info tentang pelajaran minggu kemarin ya. Kita udah belajar dari Lawson Grace minggu kemarin tentang Bapak Stefanus, seorang yang mati karena memberitakan Injil. Dianiaya dengan cara dilempari batu sampai mati ya. Dan dari kejadian Stefanus ini mulai banyak penganiayaan terhadap orang-orang percaya pada saat itu. Tapi justru itu membuat orang-orang percaya ini nggak di tempat ya, nggak terus berada di negara mereka. Justru membuat mereka jadi menyebar ke berbagai negara lain di sekitar mereka ya. Dan ini yang Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Salah satunya di sini kita udah tentang Bapak Filipus ya. Tuhan memakai Bapak Filipus ini untuk memberitakan firman Tuhan ke Samaria ya. Dari latar belakang kita tahu orang Yahudi ini sangat tidak suka dengan orang Samaria ya. Bahkan kalau bisa mereka nggak mau berhubungan dengan orang Samaria, apapun itu urusannya, mereka nggak mau sampai berurusan dengan orang Samaria. Nah, tapi Tuhan justru mau pakai si Filipus ini untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang Samaria, kepada orang yang bukan orang Yahudi. Nah, kira-kira mudah nggak ya kalau kita jadi seperti Filipus ya? Kita harus keluar dari kenyamanan kita ya, posisi enak kita nih ya. Kita harus menghadapi orang-orang yang berbeda sama sekali budaya dan kebiasaannya. Bahkan bisa dibilang agak nggak mau dia aku dekat-dekat dia gitu ya, nggak mau dia kalau bisa jangan dekat-dekat orang Samaria ya. Oke, Filipus dipakai Tuhan di sana untuk memberitakan Injil, menyatakan bagaimana Tuhan Yesus telah mati dan bangkit menjadi juru selamat bagi kita semua ya. Di sana akhirnya dia menyatakan firman Tuhan dan banyak orang di sana yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dia juga melakukan banyak mukjizat, dia menyembuhkan orang sakit, dia boleh juga orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang yang kerasukan pun bisa diusir. Setan bisa diusir ya, iblis bisa diusir daripada orang-orang yang memasuki orang-orang itu. Dan itu membuat orang-orang di sana takjub gitu ya. Wah, ini benar-benar orang hebat. Ini benar-benar berasal dari Allah, bukan orang biasa. Dan mereka akhirnya banyak percaya akan firman Tuhan, percaya kepada Injil, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati bagi mereka. Sukacita besar dirasakan orang-orang Samaria pada saat itu karena kehadiran Filipus yang telah menyatakan Injil keselamatan ini. Dan akhirnya banyak mereka boleh percaya dan dibaptis pada saat itu. Nah, lalu di sana pun ada seorang bernama Simon. Ternyata Simon ini seorang penyihir yang terkenal pada saat itu. Sebelum Filipus datang ke negeri Samaria, Simon ini terkenal dan orang-orang banyak takjub, nurut sama dia ya. Karena kenapa? Karena kita tahu kalau tukang sihir itu dia bisa melakukan banyak hal ya di luar akal manusia ya, melakukan banyak hal di luar pengetahuannya kita ya. Kita bisa nonton kayak sulap-sulap seperti itu ya, mirip-mirip seperti itu ya, bisa mengubah ini, bisa mengubah itu, melakukan banyak hal di luar kemampuan manusia pada umumnya. Dan itu membuat orang-orang Samaria, wah ini orang hebat. Padahal
itu bukan kuasa Tuhan. Itu penyihir itu kuasa iblis ya, enggak baik ya. Nah, semenjak kehadiran Filipus, Simon juga tahu, dia lihat, oh ternyata orang ini lebih hebat ya dari saya ya. Dia bisa melakukan juga banyak hal, bahkan dia bisa menyembuhkan dan mengusir roh jahat. Nah, Simon mulai tertarik, akhirnya dia pun ikut pada saat Filipus memberitakan Injil firman Tuhan, dia ikut mendengarkan, dan lalu pada akhirnya dia pun percaya pada Tuhan Yesus dan memberikan diri dia untuk dibaptis ya. Dari Filipus ini dia banyak, dengan segala keterbatasan dia tetap mau dipakai Tuhan memberitakan Injil. Tentu saja Filipus bukan karena kuatnya dia, bukan karena hebatnya dia sendiri, tapi itu semua pasti karena pertolongan Tuhan, karena juga Roh Kudus yang memampukan Filipus untuk bisa melakukan itu ya. Lalu yang kedua, dari Filipus, setelah dari Samaria, Tuhan membawa Filipus ke padang gurun, turun dari Yerusalem menuju ke Gaza. Di sana dia bertemu dengan seorang Ethiopia, ya seorang pembesar, kira-kira jabatan itu kepala keuangan itu kalau bahasa gampangnya kita ya, kepala keuangan dari Ratu Ethiopia ya. Orang ini ada di dalam kereta, dia mendekati orang ini, lalu dia mendengar orang ini sedang membaca kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Lalu dia mendekatinya dan dia menghampiri kereta itu, dia bertanya, apakah Tuhan mengerti akan firman Tuhan yang Tuhan sedang baca ini? Lalu Ethiopia ini menjawab, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang mendampingi aku untuk mengartikan apa maksud dari firman ini, gitu ya. Lalu langsung aja kita baca firman Tuhan apa sebenarnya yang dibaca orang Ethiopia ini ya. Kita lihat dari Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 7 sampai 8 ya. Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Kalau sudah menemukannya kita baca 1, 2, 3. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ya, tentu siapa yang dimaksud dari kitab Yesaya ini? Ya, ini adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan diri di kayu salib, mati buat menebus dosa manusia. Ya, ini kesempatan Filipus untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang Ethiopia ini. Dan dia menjelaskan bahwa apa yang dimaksud firman Tuhan ini adalah tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa orang yang berdosa, dosa-dosa kita semua. Dan selamanya perjalanan mereka membahas tentang firman Tuhan, tentang Injil. Dan akhirnya orang Ethiopia ini pun percaya akan Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus. Pada saat mereka melewati jalanan, ada bertemu dengan air di sana, Ethiopia ini berkata, bolehkah aku dibaptis? Di sana ada air, aku bisa dibaptis. Dan Filipus, kalau kau benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, aku akan membaptis kamu. Dan akhirnya mereka turun dan orang Ethiopia ini pun dibaptis oleh Filipus. Ya, setelah itu mereka berpisah. Orang Ethiopia ini pulang ke negerinya, membawa kabar sukacita. Dia memberitakan juga Injil yang sudah dia terima tentang Kristus Yesus, tentang Juru Selamat ini kepada saudara-saudara dan teman-temannya. Dan akhirnya banyak juga orang yang percaya di negeri dia di sana. Dan Filipus pun dipakai Tuhan mengabarkan Injil ke tempat lain. Ya, dari Filipus kita mau belajar ya. Tidak mudah kita bisa
memberitakan Injil kepada orang di luar suku kita ya, di luar suku kita. Tapi bagaimana itu bisa mungkin? Ya, karena kita tahu kedua bangsa banyak sekali, seperti yang tadi pertama kita bahas, banyak sekali perbedaan yang akan kita temukan kalau kita berbeda negara, berbeda suku bangsa ya. Di sini dikatakan sangat mungkin tidak mudah bagi Filipus untuk memperkenalkan Injil kepada orang Samaria atau Ethiopia karena kedua bangsa itu sangat berbeda dengan orang Yahudi ya. Siapa yang telah mempersiapkan hati Filipus untuk memberitakan Injil? Tentu saja jawabannya Roh Kudus ya. Filipus mampu memandang sesama manusia seperti Yesus memandang mereka serta menjangkau mereka dengan kasih Kristus. Apa yang sudah Filipus lakukan, Tuhan juga mau kita lakukan. Tuhan mau kita keluar dari kenyamanan kita untuk bisa memberitakan Injil ke semua orang, ke berbagai negara. Kemanapun Tuhan mau kita pergi, kemanapun Tuhan mau pakai kita untuk memberitakan Injil ya. Mungkin tidak mudah, tapi kita boleh bersama-sama belajar dari kecil. Kita boleh tanamkan dalam hati kita kalau kita boleh menjadi pelayan Tuhan kemanapun Tuhan mau kita pakai, kemanapun Tuhan mau kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan, kita harus siap ya. Di sini saja Lause cerita, mudah-mudahan bisa boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Bukan hanya anak adik-adik yang belajar, Lause pun juga masih belajar banyak ya. Karena kita semua tahu tidak mudah untuk itu. Kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Baik, langsung aja kita berdoa. Firman Tuhan boleh sampai di sini saja Lause sampaikan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari seorang Filipus, seorang yang biasa saja tapi boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena kerendahan hatinya, karena kemauannya untuk dipakai Tuhan, kami tidak akan mampu bisa melakukan seperti yang Tuhan mau jikalau kami tidak menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan jikalau kami tidak meminta kekuatan daripada Tuhan dan Roh Kudus yang menolong kami. Kami mau belajar Tuhan menjadi yang Tuhan mau. Kami mau belajar seperti Filipus, boleh Tuhan pakai kemanapun Tuhan mau kami pergi untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan yang akan memimpin kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah kita udah mendengarkan firman Tuhan yang tadi kita barusan dengar, nah sebentar lagi kita bakal mau berpisah nih Lause. Nah, sebelum kita berpisah, kita nyanyi dulu bareng-bareng kali ya. Kita nyanyi. Adik-adik pamit berdiri ya. Berdiri boleh sih biar seru ya. Kita nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Sedalam-dalam lautan
kita bersyukur tentunya karena Tuhan sudah memberkati sekolah minggu kita hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada semua Lause yang sudah melayani kita hari ini, baik itu Lause Marisa, Lause Ferens yang memimpin pujian, Koko Gary yang bermain musik, dan juga Lause Lia yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kita sepanjang 1 minggu ke depan. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih untuk semua Lause yang sudah melayani kami. Berkati seluruh aktivitas kehidupan kami 1 minggu ke depan. Ketika kami sekolah, mungkin ada yang ulangan, Tuhan tolong kami. Jagai kami dari ancaman virus corona. Biar kami dan keluarga kami boleh tetap sehat. Dan minggu depan kami bisa kembali bersama-sama menikmati sekolah minggu dan sekaligus merayakan Paskah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu depan itu tanggal 4 April kita merayakan Paskah. Jangan lupa ya, ajak teman-temanmu, ada acara yang spesial loh. Nggak seperti biasanya, lihat nanti penampilan Lause-Lause yang keren. Ya, jangan lupa minggu depan tetap online. Tuhan Yesus berkati. Dadah.